Bab 449 Ilusi terakhir. Gemuruh keras datang dari gulungan diikuti oleh sejumlah besar gas abu-abu. Tiba-tiba berubah menjadi naga dan membuka mulutnya untuk melahap merak Liu Mei. Merak itu menangis. Teriakan ini sangat renyah dan bisa mengguncang langit yang tinggi. Kemudian dia mengangkat kepalanya yang bangga dan membuka ekornya yang indah. Bulu ekor 7 warna mengeluarkan cahaya iblis sebagai domain kejam terbang keluar. Pada saat ini, warna lain muncul di bawah gulungan hidup dan mati. Kekejaman ini bisa membuat es semakin dingin dan memaksa 4 musim untuk segera berubah. Wang Lin merasakan kedinginan ini di dalam lembah. Ini adalah kekejaman, ketidakpedulian alami. Pada saat ini, burung merak hanyalah ilusi. Orang yang benar-benar melihat naga itu adalah Liu Mei. Matanya acuh tak acuh, kejam, dan dingin. Meskipun dia mirip dengan Red Butterfly memotong emosi, yang sangat berbeda dari tidak memiliki emosi. Hanya seseorang dengan emosi yang dapat memotong emosinya. Dan surga secara alami tanpa emosi. Karena tidak ada emosi yang harus dipotong pada awalnya, itu adalah langkah yang lebih tinggi. Naga itu turun dan mulutnya yang besar tiba di sebelah burung merak. Dalam sekejap, naga itu terbelah menjadi kabut tipis berwarna kelabu yang mengelilingi merak. Wang Lin menghela nafas. Tidak ada satu pun di dunia ini yang dapat lolos dari hidup dan mati. Biarkan mereka yang ada terus ada dan biarkan apa yang menghilang. Dia memikirkan Limuan. Merak mengeluarkan teriakan lain saat 7 warna dari ekornya menyatu membentuk pelangi. Pelangi keluar dari burung merak, menembus ke langit, dan menyatu dengan lukisan di gulungan di langit. Hal terindah di dunia ini sering kali paling kejam. Pelangi itu indah dan dikagumi oleh ratusan juta orang. Namun, itu kejam karena tidak ada yang bisa membuatnya bertahan. Sama seperti bagaimana bukaan ekor merak itu indah tetapi juga kematian. Setelah pelangi memasuki gulungan, lukisan itu tidak lagi hanya hitam dan putih, sekarang berisi sedikit warna. Gas abu-abu di sekitar merak tidak lagi monokrom, itu juga memiliki warna lain yang dicampur. 999 ilusi. Saya kehilangan satu ilusi untuk mendapatkan 1000 ilusi. Wang Lin, di mana ilusi terakhir itu? Jika Anda hanya memiliki kekuatan sebanyak ini, jika Anda tidak bisa melawan saya tanpa bendera jiwa, maka saya sangat kecewa dengan Anda. Aku bisa menyerangmu ketika aku pertama kali bertemu denganmu di sekte pemurnian jiwa, tetapi kamu terlalu lemah saat itu. Domain Anda belum mencapai penyelesaian dan menjadi jasmani, jadi saya harus menunggu. Domainmu sekarang telah mencapai penyelesaian transformasi jiwa dan menjadi jasmani, tetapi kamu masih sangat lemah. Jika hanya ini yang kamu miliki, maka kamu bahkan tidak akan bisa membiarkan aku menyelesaikan ilusi terakhirku. Tanda petik ganda tutup. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat gulungan hidup dan mati dan diam-diam merenung. Di dalam lukisan dalam gulungan, 7 warna menjadi lebih padat dan lukisan itu tidak lagi hanya hitam dan putih. Gunung dan laut menjadi sangat hidup. Tidak hanya gunung dan laut memiliki warna, bahkan pohon-pohon memiliki sedikit warna hijau pada mereka. Kau bilang membiarkan apa yang ada terus ada dan apa yang harus menghilang untuk menghilang, tetapi apakah hatimu benar-benar berpikir begitu? Wang Lin, saya tidak pernah berpikir bahwa domain Anda memiliki kelemahan besar. Tidak heran Anda tidak ingin menyerang dengan domain Anda, jadi seperti ini. Suara Liu Mei dipenuhi dengan rasa kekecewaan berat. Mata Wang Lin dingin. Dia melambaikan tangannya dan seuntai gas merah muda terbang keluar dari tangannya dan ke dalam gulungan kehidupan dan kematian. Wang Lin dengan dingin berkata, apa yang seharusnya hilang secara alami akan menghilang, tetapi jika sesuatu yang seharusnya ada menghilang, maka saya pasti tidak akan setuju. Liu Mei, aku memberimu ilusi terakhirmu. Tanda petik ganda tutup. Pada saat ini, sebuah titik merah muda muncul pada gulungan hidup dan mati dan berubah menjadi sosok yang menawan. Sosok ini bukan Limuan tetapi yang terus disebut Xu Liguo sebagai peri adik perempuan. Nenek moyang ketiga dari Forsaken Immortal Clan berinkarnasi menjadi seorang kultivator dan mendapatkan wilayahnya sendiri, tetapi ketika dia kembali ke Forsaken Immortal Clan, dia melepaskan kultivasinya dan membiarkan jiwa asalnya hancur berkeping-keping. Namun, domainnya sangat keras kepala, sehingga tidak hilang. Setelah Wang Lin memegangnya, dia menyimpannya di tasnya memegang. Ini adalah AC nyata Wang Lin melawan Liu Mei. Sebenarnya, Wang Lin telah memikirkan rencana ini sebelum Zhou Wutai menyerahkan informasi tentang Liu Mei. Meskipun metode ini sangat kejam, jika Liu Mei tidak menyerah pada Wang Lin, maka dia akan menggunakannya tanpa ragu-ragu. Setelah dia melihat informasi dari Zhou Wutai, dia bahkan lebih yakin bahwa domain ini ideal untuk berurusan dengan Liu Mei. Untuk mematahkan domain yang kejam yang didasarkan pada tidak memiliki emosi, seseorang harus menggunakan nafsu untuk menciptakan emosi. Pada saat yang sama, tawa jahat datang dari dalam gulungan. Sosok mempesona Meiji muncul di dalam gulungan. Suaranya yang renyah seperti lagu. Betapa kejam hati menjebakku begitu lama dan hanya untuk melepaskanku ketika kamu ada gunanya bagiku. Wang Lin, bisakah hatimu benar-benar terbuat dari batu? Tapi gadis kecil ini benar-benar menyukai tubuh ini. Tanda petik ganda tutup. Dengan itu, dia mengeluarkan tawa yang menawan. Tawa ini bahkan menyebabkan Wang Lin menjadi kaget. Dia membutuhkan beberapa saat untuk pulih. Kabut hitam keluar dari pedang langit dan Xu Liguo menatap Meiji, matanya dipenuhi keinginan. Ini adalah suara ragu-ragu Liu Mei datang dari dalam merak. Mata Wang Lin tidak menunjukkan belas kasihan saat dia berkata, wilayah hidup dan mati, siklus reinkarnasi. Gulungan di langit tiba-tiba ditutup dengan ledakan seperti 2 gelombang raksasa dari utara dan selatan yang baru saja menabrak. Saat itu ditutup, pelangi hancur dan warna dipaksa keluar dari gulungan. Namun, gulungan itu tiba-tiba bergetar dan sekali lagi terbuka, tetapi kali ini tidak ada gunung atau laut di gulungan itu, hanya sosok seorang wanita. Wanita ini sangat cantik. Matanya dipenuhi dengan nafsu ketika dia tertawa. Dia melompat keluar dari gulungan, berubah menjadi kabut merah muda, dan dengan cepat turun ke atas merak raksasa di atas Liu Mei. Burung merak itu menunjukkan sedikit keraguan di matanya. Keraguan ini datang dari hati Liu Mei. Keraguan semacam ini sangat jarang terjadi ketika datang dari Liu Mei. Wang Lin dengan tenang bertanya, Liu Mei, apakah Anda ingin ilusi terakhir? Keraguan menghilang dari mata burung merak saat suara Liu Mei keluar dari sana. Wang Lin, kamu benar-benar tercela. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Kabut merah muda itu adalah Meiji turun dari langit seperti meteor. Kabut merah muda itu terbelah menjadi 2 tepat di atas merak dan memasuki matanya. Merak mulai mengeluarkan asap merah muda, kemudian tubuhnya bergetar sekali dan runtuh menjadi bintik-bintik cahaya, mengungkapkan Liu Mei yang sedang duduk di altar. Pada saat ini, warna merah mawar muncul di pipinya, membuat wajahnya yang cantik semakin menawan dan memikat. Namun, mata Wang Lin masih dingin. Dia tidak peduli jika Meiji berhasil mengambil alih Liu Mei atau jika Liu Mei bisa menyelesaikan ilusi terakhirnya. Tidak ada dendam atau kebencian mendalam antara Wang Lin dan Liu Mei, secara keseluruhan, hubungan mereka rumit. Jika bukan karena fakta bahwa Liu Mei terus mencari Wang Lin untuk membuatnya bermasalah, dia mungkin tidak akan menggunakan Meiji. Meskipun itu mengabulkan keinginan Liu Mei, itu persis seperti yang dikatakan Liu Mei, menggunakan domain nafsu untuk menghancurkan domainnya yang kejam itu terlalu hina. Tapi Wang Lin tidak mengambil semua ini dalam hati. Dia mulai berjalan maju. Dia hanya perlu memasuki altar untuk pergi ke bagian dalam makam. Tujuan pertamanya adalah menemukan kuburan Suzaku
Suzaku generasi pertama. Akan sangat bagus jika dia bisa mendapatkan potongan jiwanya kembali dari sana, tetapi jika tidak ada di sana, dia akan menemukan raja dari makhluk-makhluk hidup itu dan mendapatkan potongan jiwanya kembali seperti itu. Setelah mendapatkan bagian jiwanya, dia tidak akan peduli tentang hal-hal di planet Suzaku. Dia akan pergi dari sini dan meninggalkan semua kekacauan ini. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Wang Lin merasa bahwa Tuosen dari negeri para dewa kuno akan dapat melarikan diri segera. Dia percaya bahwa dia tidak punya peluang melawan Tuosen sama sekali. Pada saat ini, di sisi timur benua Suzaku, di daerah yang tertutup awan hitam, nenek moyang pertama Forsaken Immortal Clan, Yun Kuezi, leluhur ketiga, dan roh leluhur 10 daun duduk di sana. Tumbuhan kehidupan mereka berkelebat di atas dahi mereka dan di antara mereka ada tengkorak. Ada tato yang terukir di tengkorak ini. Tato ini beberapa kali lebih kompleks daripada yang ada di tengkorak yang diperoleh Wang Lin, tidak ada perbandingan. Ada aura kuat yang berkumpul di atas tengkorak. Yun Kuezi memandang tengkorak itu dengan hormat dan berkata, dengan nada berat, nenek moyang memperoleh pencerahan dari roh utama klan kami dan menembus tahap 11 daun untuk menjadi dukun 12 daun ketiga dalam sejarah klan. Tato tengkorak ini memiliki kekuatan tertentu, jadi jika kita semua bekerja bersama, kita harus dapat menggunakannya untuk mengirim salah satu dari kita masuk. Tanda petik ganda tutup. Nenek moyang pertama perlahan bertanya, lalu siapa yang pergi? Nenek moyang ketiga, wanita cantik dan menawan itu, tidak lagi ingin tertawa, jadi dia menghela nafas. Itu akan ideal bagi leluhur pertama untuk pergi, tetapi tubuhmu terkubur jauh di dalam makam abadi. Jika Anda pergi dengan jiwa tato Anda, kami tidak tahu apakah makam Suzaku akan mempengaruhi Anda atau tidak. Bagaimana dengan, tepat ketika dia sampai di sini, dia tiba-tiba berdiri dan melihat ke arah makam Suzaku, lalu perlahan-lahan dia mengungkapkan ekspresi aneh. Sepotong domain saya dari saat itu sedang mencoba untuk memiliki tubuh HMPH, bagaimana saya bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan?